Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat dan penuh semangat. Ketemu lagi dengan Bu Arfi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tetapi hari ini kalian sudah duduk di kelas 8. Oke. Nah, apa kabar kalian hari ini? Bisa kalian tunjukkan via emoticon di Zoom kalian. Ada macam-macam yaitu Bu Arfi ingin tahu bagaimana kabar kalian hari ini. Bagaimana kabar kalian mengikuti pembelajaran di jam yang kedua ini. Oke, silahkan bisa tunjukkan mood kalian sebelum mengikuti pembelajaran Bu Arfi hari ini. Oke, Bu Arfi cek. Oke, mana ini moodnya? Sudah bisa belum caranya untuk menunjukkan mood di Zoom kalian masing? Oke, semuanya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan ikhtiar kita bersama-sama mencari ilmu diberkahi oleh Allah. Oke, untuk doa belajar Bu Arfi minta Mas Paksi. Mas Paksi silahkan dinyalakan mikrofonnya. Pimpin teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Halo Mas Paksi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi Tubillah. Semoga dengan kita membaca doa belajar ini, ikhtiar kita mencari ilmu akan dipermudah dan diberkahi Allah. Nah, di kelas 8 ini kita akan belajar bersama-sama materi yang baru. Kalian bisa lihat di layar kalian, sudah Bu Arfi tuliskan judulnya adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang sebelumnya tentu kalian ingat bahwa di kelas 7 kita sudah bersama-sama belajar tentang proses perumusan dan pengesahan Pancasila. Nah, di kelas 8 ini kita akan belajar bersama-sama. Oh, kalau Pancasila itu sudah disahkan, gunanya itu untuk apa sih? Ini yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita bisa menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Nah, sebelumnya Bu Arfi kemarin sudah mengirimkan kontrak belajar lewat wali kelas kalian. Nah, di situ Bu Arfi meminta kalian untuk menyiapkan alat tulis. Nah, satu buku tidak boleh dicampur dengan buku mata pelajaran yang lainnya. Oke, tetapi kalian boleh gunakan buku PPKN lanjutan di kelas 7. Bu, ini buku tulisnya masih sisa banyak waktu kelas 7. Boleh digunakan asalkan mapelnya tetap sama, yakni mapel PPKN. Oke, sudah siap semua kan ya untuk alat tulisnya? Mari kita mulai belajar bersama-sama. Nah, kita lihat dulu arti Pancasila. Kalian bisa lihat di layar kalian sudah Bu Arfi tuliskan.
Pancasila adalah sebuah ideologi yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dan telah mengalami proses penyempurnaan sehingga menjadi dasar negara Indonesia. Itu adalah arti Pancasila secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat Pancasila yang kita kenal saat ini, 5 dasar ini dirumuskan oleh 3 tokoh. 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Oke, sudah Bu Arfi tampilkan gambarnya di situ. Siapa yang masih ingat? Coba Bu Arfi cek. Di sini ada Mbak Farah Inyasa. Halo Mbak Farah Inyasa. Iya, Bu. Ya, untuk ketiga tokoh yang Bu Arfi tampilkan pada layar kalian itu, tokoh yang mengusulkan dasar negara. Ada siapa saja Mbak Farah? Insinyur Soekarno, Ya, M. Yamin, Mohyamin. Satu lagi? Dr. Supomo. Ya, betul sekali Mbak Farah Inyasa. Jadi, rumusan Pancasila atau rumusan dasar negara itu diusulkan oleh 3 tokoh. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Yang kedua ada Supomo. Dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Oke, dari ketiga tokoh itu coba Mbak Cikita. Ya. Ya, Mbak Cikita, dari ketiga tokoh itu usulan rumusan dasar negara siapa yang disetujui oleh forum? Muhammad Yamin. Ayo ingat-ingat kembali. Dari 3 tokoh tersebut, rumusan Pancasila yang disetujui sebagai dasar negara kita saat ini. Ayo, siapa Mbak Cikita? Supomo. Supomo? Oke. Yang lainnya coba bisa dibantu. Coba kita lihat di kelas 8D. Coba Mbak Raihana. Halo Mbak Raihana. Ya. Halo. Oh, Mbak Raihana ada suaranya. Oke, ada yang bisa membantu Mbak Cikita dari ketiga tokoh tadi, usulan siapa yang disetujui sebagai dasar negara Indonesia kita saat ini? Bisa dinyalakan mikrofonnya? Insinyur Soekarno. Jadi dari ketiga tokoh ini ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ketiga tokoh ini yang disetujui sebagai dasar negara Indonesia adalah usulan dari Soekarno. Ingat, Pancasila dirumuskan pada sidang BPUPKI yang pertama. Dengan ketiga tokoh itu, ada Muhammad Yamin yang pertama kali menyampaikan usulan rumusan dasar negara. Yang kedua ada Supomo. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Soekarno. Nah, setelah dirapatkan dalam forum itu, maka disetujuilah usulan Soekarno sebagai dasar negara Indonesia. Oke, tanggal berapa ya? Coba Fitri Amanda. Halo Fitri Amanda. Halo Fitri Amanda. Iya, Bu. Iya. Hari lahir Pancasila atau Pancasila yang diusulkan Soekarno itu pada tanggal berapa? Bentar, tak pikir-pikir dulu. Oke, boleh pikir-pikir dulu. Ingat-ingat dulu ya. Kita ingat-ingat dulu. Tanggal hari lahirnya Pancasila atau Pancasila yang diusulkan
oleh Soekarno. 5 dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno. Tanggal berapa? Berapa, Nak? Tahu nggak? Tahu tahunnya, Ibu? Nggak apa-apa, tanggalnya aja. Tanggal 1 Juni. Iya, Bener nggak? betul sekali. Betul sekali, Mbak Fitri Amanda. Jadi, hari lahir Pancasila itu kalian ingat. Setiap tanggal 1 Juni. Tahunnya tahun 1945. Nah, maka setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke, terima kasih Mbak Fitri Amanda. Nah, tapi Pancasila perlu kalian ingat, dirumuskan oleh BPUPKI, tetapi Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, sila-silanya sudah Mbak Afi tampilkan juga. Sudah kelas 8, tentunya kalian hafal. Bukan hanya hafal, tetapi kalian sudah mulai untuk menerapkan. Apa sih arti dari setiap sila dalam Pancasila? Oke, masuk ke materi yang pertama, yakni fungsi Pancasila. Nanti ada 7 fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Apa sih, Bu, artinya Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia? Nah, artinya Pancasila itu dijadikan sebagai fundament. Fundament itu alas. Kalau ibaratnya kita mau bangun rumah, itu adalah fondasinya terlebih dahulu. Pancasila itu kalau kita mau bangun negara, itu sebagai alasnya, sebagai dasarnya, sebagai fundamennya, dijadikan pijakan, serta dapat memberi kekuatan terhadap berdirinya suatu negara, serta menjadi sumber nilai bagi bangsa dan negara. Perlu kalian ingat, yang memakai ideologi Pancasila itu hanya Indonesia. Negara lain tidak ada. Yang lainnya bisa jadi negara, ideologinya bisa liberalis, bisa komunis, bisa sosialis, tetapi yang memakai Pancasila hanya negara Indonesia. Kenapa, Bu? Nah, kenapa? Karena Pancasila ini digali, nilai-nilainya itu digali, didapat sumber nilainya itu dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi Pancasila itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Yang kedua ini, kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian. Berarti menunjukkan sikap mental, sikap tingkah laku yang perwujudan bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Ini tadi yang Bu Afi sampaikan, bahwa negara lain itu mungkin negara liberal itu banyak, negara sosialis komunis juga banyak, tetapi negara Pancasilais hanya Indonesia, karena ini yang menjadikan pembeda dengan bangsa lain. Oke, yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang adil dan makmur. Tentu kalian ingat, Bu Afi pernah sampaikan tujuan bangsa Indonesia, tujuan negara itu berada di mana ya? Tujuan negara berada di mana ya? Oke. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Oke, betul sekali. Siapa itu tadi yang jawab? Farah Iyasa. Oh, Farah Iyasa. Betul sekali, Mbak Farah Iyasa. Tujuan bangsa Indonesia ini terletak di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat. Ada berapa?
Tujuan negara kita? Ada berapa? Arista ada berapa? Tujuan negara kita yang tercantum dalam pembukaan ada berapa, Arista? Ada 4. Ya, betul. Bisa sebutkan, Arista? Kurang hafal Bu kalau itu. Kurang hafal. Bisa sebutkan salah satunya? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Iya, betul sekali. Siapa itu tadi? Memajukan kesejahteraan umum. Iya, betul. Terus? Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Terus? Mencerdaskan Kehidupan bangsa. Ya, betul sekali. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu lagi? Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Oke, betul. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Alhamdulillah, materi di kelas 7 kalian masih ingat semuanya. Berarti menunjukkan bahwa kalian anak-anak hebat dan semangat siap mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, Bu Arfi lanjut untuk yang keempat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi setiap hukum semuanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar. Sedangkan hukum itu adalah nilai instrumental. Nah, artinya dari nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar. Jadi nilai instrumental itu tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Nah, contohnya sila pertama. Sila pertama itu bunyinya apa, Nak? Ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali. Sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa bangsa Indonesia, warga negara Indonesia ini percaya bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian ini suatu daerah di daerah A membuat peraturan. Setiap penduduk di desa A boleh tidak beragama atau ateis. Nah, ini adalah peraturan yang bertentangan dengan adanya Pancasila. Jadi tidak boleh semua peraturan harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh saling bertentangan. Contohnya seperti itu. Jadi kalau sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia itu percaya bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa, maka setiap warga negaranya harus beragama. Oke, kita ingat-ingat lagi. Ada berapa agama yang resmi diakui di Indonesia? Ada 6. Oke, ada 6. Oh, hebat-hebat semuanya ya ini ya. Ada 6. Ingat, sudah bukan lagi 5 agama yang resmi diakui, tetapi ada 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Betul sekali. Ada 6 agama yang resmi diakui di Indonesia. Oke, selanjutnya yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, ini artinya apa sih? Pancasila itu sebagai perjanjian luhur. Nah, Pancasila ini disepakati oleh PPKI yang merupakan badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila itu dirumuskan oleh BPKI pada sidangnya yang pertama, yang tadi disampaikan oleh teman kalian bahwa Pancasila ini dirumuskan oleh 3 tokoh, ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, tetapi forum dalam sidang PPUPKI menyepakati bahwa usulan yang dipakai sebagai dasar negara adalah usulannya Soekarno. Dan 5 dasar yang diusulkan Soekarno ini diberi nama Pancasila. Soekarno mengusulkan Pancasila ini pada tanggal 1 Juni 1945.
Maka setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tetapi yang mengesahkan Pancasila adalah PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, lanjut yang ke-6. Pancasila sebagai filter globalisasi, yaitu menjadi penyaring segala hal yang masuk dari luar, sebagaimana dampak globalisasi, sehingga bisa sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, arus globalisasi ini masuknya ke Indonesia sangat cepat, sangat masif sekali. Nah, contohnya adalah budaya dari Korea, K-pop, itu masuknya cepat sekali. Tetapi kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan budaya yang mana bisa kita pakai, yang mana harus kita saring. Misalnya, kalau makanan halal food ya, karena kita sebagai umat Islam, kita harus selalu meyakini bahwa apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ini harus yang halal. Jadi pastikan makanan kalian yang halal. Walaupun kita bisa mengadaptasi makanan-makanan Korea, makanan-makanan yang halal, kita bisa cicipi. Tapi misalnya budaya fashionnya, pakai rok-rok mini yang perempuan, kemudian yang laki-laki pakai make up, terus pakai rambutnya dicat-cat warna-warni, itu bisa nggak kita ikuti? Tidak bisa. Kita harus sesuaikan dengan nilai-nilai yang bangsa kita punya, nilai-nilai yang bangsa kita miliki. Itu untuk Pancasila sebagai filter globalisasi. Selanjutnya yang ke-7, yang terakhir ini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Pancasila sebagai way of life. Kalian bisa lihat bahwa Pancasila ini menjadi petunjuk arah seluruh kegiatan dalam berbagai kehidupan. Jadi menjadi petunjuk arah, menjadi pedoman, itu adalah fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup atau sebagai way of life. Nah, itu adalah 7 fungsi Pancasila yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita belajar tentang, kalau tadi sudah tahu fungsi-fungsinya, arti Pancasila secara keseluruhan, fungsi, dan sekarang Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi negara. Kalian pasti sering dengar ideologi sosialis, ideologi komunis, liberalis, tapi ideologi itu apa sih? Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari kata idea atau ideos dan logos. Jadi berasal dari kata idea, ideos yang artinya ide, konsep atau gagasan, dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi secara harfiah itu berdasarkan asal katanya. Ideologi itu berarti ilmu tentang pemikiran, ilmu tentang ide, tentang gagasan, dan tentang cita. Itu adalah ideologi secara harfiah. Tetapi ideologi secara keseluruhan bermakna cita-cita, keyakinan, kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup, pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa. Itu adalah ideologi. Berasal dari bahasa Yunani, idea atau ideos, dan logos. Lanjut. Arti penting Pancasila. Pancasila memiliki arti yang sangat penting dan luas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, baik mencakup aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan negara. Itu harus semuanya mencakup arti dari Pancasila. Nah, bagi pemerintah Indonesia, Pancasila ini dipandang sebagai dasar negara, fundament, alas
yang menjadikan dasar pedoman penyelenggaraan negara, termasuk dalam rumusan dan penetapan setiap kebijakan yang harus tidak bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila. Tapi bagi rakyat, bagi kita sebagai rakyat, Pancasila ini berfungsi menjadi pemersatu, memiliki arti penting bahwa Pancasila ini menjadi pemersatu bangsa yang beraneka ragam dan identitas nasional serta pedoman menjalankan kehidupan bagi warga negara. Jadi Pancasila ini kita gunakan sebagai pemersatu karena perlu kalian ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, beratus dan beribu-ribu macam suku bangsa. Nah, yang mempersatukan kita adalah Pancasila. Jadi Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Nah, ini tinggal 2 slide lagi, yakni arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kita breakdown menjadi 5, kita simpulkan menjadi 5 bahwa arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Bisa kalian catatkan bahwa Pancasila ini menjadi asas berdirinya negara Indonesia. Kemudian menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kemudian yang ketiga, menjadi sumber tertib hukum. Yang keempat, menjadikan Indonesia merdeka, berdiri kokoh sebagai negara berdaulat. Yang kelima, membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Jadi hari ini tadi yang kita pelajari tadi, kita simpulkan bahwa arti penting Pancasila sebagai dasar negara itu ada 5, kita breakdown menjadi 5. Asas, dasar penyelenggaraan negara, dasar sumber tertib hukum, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan negara yang berkarakter Pancasila. Ini ada 5 arti penting Pancasila sebagai dasar. Oke. Sebagai pandangan hidup bangsa, arti Pancasila kita breakdown juga menjadi 5. Kita simpulkan juga menjadi 5. Yang pertama, sebagai rangka acuan untuk menjadi karakter pribadi yang Pancasila. Yang kedua, petunjuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. Yang ketiga, petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam segala bidang kegiatan dan aktivitas hidup. Yang keempat, menjadikan arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam di Indonesia. Karena di Indonesia sangat melimpah sumber daya alamnya. Tetapi ingat, kita masih kekurangan dalam sumber daya manusia. Jadi Bu Arifi harapkan generasi kalian bisa menjadi generasi yang bisa memanfaatkan potensi alam di Indonesia. Yang terakhir, kalian bisa baca yang terakhir? Yang terakhir, sorry. Yang terakhir apa? Kalian bisa baca di situ? Terima kasih. Oh, terima kasih, sorry. Masih satu lagi. Yang terakhir, yang kelima, bisa kalian lihat di slide. Sebagai pandangan hidup bangsa. Satu lagi, Pak. Slide yang kelima. Oke. Menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun diri sendiri dan menjalin hubungan dengan bangsa Indonesia. Dengan bangsa lain, sorry. Aduh, tidak fokus. Pedoman bangsa Indonesia dalam membangun dirinya sendiri dan menjalin hubungan dengan bangsa lain. Jadi, Indonesia ini belum bisa memenuhi semua kebutuhan warga negaranya. Jadi, harus mau tidak mau dia harus berhubungan dengan bangsa lain, menjalin hubungan, menjalin kerjasama seperti yang kita pelajari di kelas 7. Namanya kerjasama dua negara adalah kerjasama bilateral dan kerjasama lebih dari dua negara namanya kerjasama multilateral. Nah, tujuan yang kerjasama ini adalah mencukupi kebutuhan
warga negara yang belum bisa dicukupi oleh negaranya sendiri. Biasanya kalian bisa lihat di berita bahwa Indonesia mengimpor, nah, itu artinya dia membeli barang-barang untuk mencukupi warga negaranya yang tidak bisa dicukupi oleh negaranya sendiri. Gitu. Nah, hari ini kita belajarnya sampai di sini ya. Jadi kita belajar tentang arti, kedudukan, dan fungsi dari Pancasila. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan? Bisa dinyalakan mikrofonnya? Tidak ada. Ada yang mau tanya? Oh, oke, ada yang di chat. Nah, di chat. Lihatnya di mana ya, Bang? Oh, ini lagi. Oke, dari Mas Fajar. Pancasila bukannya peranakan dari Nasapam ya, Bu? Oke, kalian perlu ketahui Nasapam itu adalah nasionalis, agama, dan komunis. Nah, Pancasila bukannya peranakan, tentu saja bukan. Tentu saja bukan. Nah, jadi perlu kalian luruskan dulu bahwa Pancasila ini adalah sebuah ideologi yang ini yang sudah kita pelajari bersama-sama memiliki arti penting. Nah, arti pentingnya apa? Tadi sudah kita simpulkan menjadi dua, yakni sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa yang kita pelajari untuk hari ini. Dan memiliki berbagai fungsi. Oke, nasionalis, agama, komunis. Oke, komunis. Komunis itu perlu kalian ketahui bahwa dia ciri yang bisa membedakan dengan Pancasila. Ada yang bisa bantu Bu Arfi? Cirinya satu aja yang membedakan kita dengan orang-orang komunis. Satu saja yang pernah kita pelajari bersama. Bahwa sila pertama Pancasila bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan komunis ketika dia tidak beragama, dia tidak masalah. Dia tidak percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Itu sudah sangat berbeda. Dari satu sila saja. Kita bisa ambil dari sila yang pertama. Tentu saja berbeda. Oke, ada yang bertanya lagi, Nak? Di chat atau bisa dinyalakan mikrofonnya? Sudah jelas ya penjelasan Bu Arfi untuk hari ini? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, semuanya sudah jelas. Nah, untuk hari ini penjelasan Bu Arfi cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan pekan selanjutnya. Tetapi ingat, jangan langsung dimatikan gawainya, baik laptop maupun HP-nya. Silahkan kalian masuk di kelas Edmodo kalian, kelas 8 Mas Mansur, kelas 8 Fakih Usman, kelas 8 Ibrahim, dan kelas 8 Hisyam. Bu Arfi sudah share kuis yang harus kalian kerjakan saat ini juga. Karena kuis akan otomatis terkunci jam 11.30. Jadi, segera kalian bisa masuk ke kelas Edmodo kalian masing-masing dan kita kerjakan soal evaluasi. Oke, untuk penutup kegiatan kita pada sekarang sudah siang ya, sudah setengah 10:40. Nah, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Oke, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, silakan dipimpin oleh
Siapa ya ini ya? Tadi sudah vaksin. Sekarang ini. Coba Sulaiman Surya. Oke, Surya? Ya, Bu. Ya, silakan pembelajaran kita pada siang hari ini ditutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Diikuti oleh semua teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran PPKN kelas 8 pekan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas?